Hai, aku balik lagi untuk kasih review manhwa berjudul The Marriage Business karya An Studio, Han Hen, dan Ken. Manhwa ini berlatar di era kekaisaran dan bercerita tentang Countess Bianca de Arno yang memutar waktu dan hidup kembali ke saat dia berumur 19 tahun setelah meninggal dalam keadaan kehilangan segalanya. Mulai dari keluarga dan suami yang gugur di medan perang, ditinggal selingkuhan tanpa kejelasan, diusir dari rumah, serta kehilangan semua harta kekayaannya. Gelar yang dia miliki pun sia-sia dan cari pertolongan pun gak bisa karena dia enggak punya anak yang bisa merebut kekuasaan dan melindunginya. Seperti manhwa berlatar kekaisaran lainnya, The Marriage Business juga memiliki konflik terkait perebutan tahta kekaisaran. Bianca di manhwa ini menjadi karakter yang terkena dampak dari tegangnya hubungan antara pendukung putra mahkota dan pangeran kedua. Karena keluarga Bianca mendukung putra mahkota naik tahta, Bianca yang baru berumur 7 tahun dinikahkan secara politik dengan seorang kesatria bernama Zachary de Arno yang berumur 20 tahun demi menjauhkannya dari ancaman pangeran kedua. Ya, perbedaan usia antara Zachary dan Bianca emang sangat jauh, terpaut 13 tahun bedanya. Dan beberapa pembaca mungkin ada yang menghindar atau nggak suka dengan perbedaan usia ini. Tapi jangan dulu asal mengira Zachary pedofil. Seperti judulnya, mereka menikah karena urusan politik yang dinilai bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak Zachary dan pihak Blankford selaku keluarganya Bianca. Sehingga suami istri hanya seperti status aja, karena selama mereka menjalani hubungan pernikahan, Zachary itu sibuk berperang serta jarang bertemu Bianca di istana de Arno. Bisa dibilang nggak ada cinta di antara mereka pada kehidupan pertamanya Bianca. Oleh karena itu, Zachary nggak bisa dibilang pedofil. Selanjutnya dari segi karakter, aku suka banget sama perkembangan karakternya Bianca. Perlu diketahui, Bianca di kehidupan pertamanya dianggap sebagai villain lantaran temperamental, kasar, dan suka menghamburkan uang Zachary untuk hal yang gak penting. Inilah yang buat aku juga kesel setengah mati sama Bianca di episode-episode awal manhwa ini. Terlebih saat dia hidup lagi, sikap kasarnya tuh gak berubah. Dia sangat terobsesi untuk cepet-cepet punya anak sama Zachary sebelum Zachary mati nanti tanpa mau melihat serta mengerti dari sisi suaminya itu. Di sini aku ngerasa pantas aja pelayan juga kesatria de Arno nggak suka sama Bianca. Tapi untung aja Bianca pelan-pelan mengubah pola pikir dan sikap kasarnya. Bermula dari merasa sia-sia memaksa Zachary melakukan hubungan suami istri bersamanya, Bianca pun mulai mengganti strategi agar bisa bertahan hidup kalau Zachary mati nanti dengan cara membuat renda dan lilin hias yang nantinya bisa dijual. Bianca berniat hidup mandiri menjadi pengusaha. Sebagai pembaca, hal ini buat aku sangat bangga sama Bianca karena autor dengan jelas menunjukkan bahwa suatu karakter itu nggak sempurna, seperti manusia yang bisa aja jahat tapi nggak menutup kemungkinan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saat kembali ke masa lalu, Bianca juga nggak serta-merta langsung mengubah sikap menjadi baik bak malaikat. Dia pun awalnya kesulitan beradaptasi serta masih terbawa sikap buruk di kehidupan pertamanya, tapi seiring berjalannya waktu, pemikirannya itu berkembang, dia menjadi lebih dewasa dan akhirnya memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Berkat usahanya sendiri, pelan-pelan Bianca berhasil memulihkan nama baiknya di mata para pelayan dan kesatria di istana de Arno. Dia tetap tangguh sampai gak kasih kesempatan sedikit pun ke orang yang membencinya untuk berlaku semena-mena.
Sedangkan pada pelayan yang tulus menghargai dan menyayanginya, Bianca berlaku sangat baik, bahkan di beberapa kesempatan membantu memberi pelayan tersebut saran, juga dorongan atas kehidupan percintaannya dengan salah satu kesatria Arno. Terakhir, karena genre manhwa ini termasuk romansa, tentu hubungan asmara antara Bianca dan Zakari berkembang secara positif di kehidupan kedua ini. Mereka semakin dekat, terus mencoba saling mengerti satu sama lain. Kalau ditanya apakah aku merekomendasikan manhwa The Marriage Business, jawabannya iya banget. Manhwa ini bisa bolak-balikin hati aku dari yang awalnya kesel jadi sangat cinta sama karakternya Bianca sampai gak kerasa terus-terusan baca episodenya. Kalau kamu penasaran dan pengen ikut baca The Marriage Business, kamu bisa baca secara legal di website atau aplikasi Kakao Webtoon. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Sekian review dari aku, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.